Kalau kita lihat memang seperti, industri, tekstil, sepatu, mungkin kalau Mamin lebih lebih ini ya, karena dia kan, sebenarnya tinggi, tapi kayak tekstil, sepatu, kemudian, elektronik dan lain-lain, ini kan semua masih, sangat, juga tergantung walaupun ada faktor ekspornya, tapi banyak tergantung di pasar, dalam negeri juga ya, dan ini memang walaupun tadi saya katakan ada perbaikan, tapi nggak bisa kemudian perbaikannya secara signifikan. Jadi in general sebenarnya yang industri manufaktur ini kalau nggak dia di-boost atau diberikan stimulus tertentu seperti apa yang dilakukan untuk PPNBM otomotif, saya rasa ya akan sulit gitu. Kalau hanya bergantung kembalinya kepada ekspor, karena kalau ekspor itu lebih banyak membantu komoditas seperti CPO, batu bara yang memang meningkat secara signifikan karena booming itu. Baik, artinya untuk industri seperti tekstil dan industri Mamin ini masih membutuhkan stimulus tambahan lagi dari pemerintah seperti itu, Bu Sinta? Ya, jadi kebanyakan kalau sektor manufaktur itu kita sekarang mesti sangat target ya. Jadi apa spesifik insentif yang bisa diberikan. Jadi kalau kita lihat kan efektivitas pemerintah ini untuk dorong pertumbuhan ekonomi ini sangat penting ya. Jadi tidak hanya stimulusnya dapat, tapi efektivitasnya seperti apa gitu. Dan faktor-faktor ini kan sebenarnya tidak hanya soal stimulus ya. Jadi secara umum menurut saya stimulusnya itu sudah supportive dan sudah on the right track actually. Namun kalau kita lihat kunci pemulihan itu memang tidak hanya pada stimulus, tapi juga ada seperti tadi saya katakan peningkatan confidence konsumsi masyarakatnya, khusus untuk kelas menengah ya, yang merupakan kontributor pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, juga normalisasi kinerja daripada ekonomi sektor real dan sektor informal. Ini juga sangat penting nih, khususnya dengan segera mungkin meniadakan batasan terhadap kinerja usaha ya, seperti batasan jumlah orang di tempat usaha, ruang publik dan lain-lain. Karena ini kan tetap harus berjalan bersamaan. PKPM ini sudah sangat membantu karena tadinya PSBB itu tentu saja jauh lebih sulit ya, tapi tetap kan ada keterbatasan daripada normalisasi mobilitas daripada masyarakat juga, dan ini juga pastinya ada pengaruh. Dan juga kalau kita lihat ini pengendalian pandeminya ini memang juga menjadi kunci. Jadi supaya dia bisa naik, ini stimulus penting, tapi hal-hal faktor ini juga penting gitu. Jadi kalau kita lihat memang beberapa ya, kalau saya sekalian touch nih, beberapa stimulus yang saya lihat membantu itu ya, seperti PPNBM, kemudian penggunaan hotel untuk karantina, misalnya pendatang dari luar negeri, itu bisa sedikit meningkatkan level occupancy hotel, kemudian ada relaksasi larangan ekspor pada waktu itu terhadap atas tertentu, kemudian nah yang kunci sebenarnya ada di stimulus restrukturisasi juga nih untuk kredit ya, dan juga untuk modal kerja. Jadi ini yang POJK 11, POJK 14, ini kemudian stimulus pajak, ini semua keringanan beban listrik, BPJS, ini juga semua akan bantu dari segi stimulus yang tadi saya sampaikan. Jadi faktor-faktornya ini yang harus diperhatikan banyak. Jadi bukan berarti kemudian hanya ini saja gitu. Jadi semua harus berjalan bersamaan supaya kita bisa pemulihan ini bisa terjadi. Baik, bicara terkait dengan pengendalian pandemi, ini salah satu upaya juga yang dilakukan adalah larangan mudik begitu. Tapi kita tahu juga jelang Hari Raya Idul Fitri ini sebenarnya juga yang menjadi harapan bagi pengusaha juga begitu untuk bisa meningkatkan pertumbuhan di sepanjang tahun. Lalu seperti apa nih akan mempengaruhi nantinya kepada pengusaha-pengusaha terutama untuk industri manufaktur? Ya, jadi kalau pertama saya harus mengatakan kebijakan pemerintah untuk larang mudik sebenarnya udah tepat ya, karena kalau kita lihat kalau kita nggak mau belajar dari India, kita tidak mau seperti India gitu, dan memang ini bisa menjadi berbahaya sekali untuk peningkatan COVID-nya kalau ini tidak dilakukan. Jadi kebijakan itu kami sangat mengerti. Tapi dalam sisi lain tentu saja ini sangat mempengaruhi juga dari beberapa sektor, terutama yang berhubungan dengan transportasi, wisata. Ini juga pasti ada kaitannya lah, ada hubungannya gitu. Jadi ini nanti yang harus jadi perhatian. Nah, menurut saya dari segi sekarang kunci daripada pemulihan ekonomi itu jelas pengendalian COVID,
dari pengendalian COVID ini kita juga sudah harus clear ya dari segi protokol kesehatannya yang harus kita ikuti gitu. Tapi yang kunci juga adalah kesuksesan program vaksinasi nasional. Makanya ini juga sekarang sudah bergulir, sudah jalan, sudah lebih saya rasa hampir 20 juta ya sekarang ya yang sudah divaksinasi ini. Saya rasa penting untuk bisa terus ditingkatkan. Ini harus bisa kita akselerasi program ini untuk pencapaian herd immunity itu gitu. Jadi memang kita nggak ada pilihan kebijakan pulang mudik itu walaupun ini akan mempengaruhi gitu ya, tapi we don't have a choice, kita tidak ada pilihan. Tapi kita juga bagaimana bisa mendorong percepatan daripada program vaksinasi ini supaya ini bisa membantu dari segi pengendalian COVID-nya.